warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak dan Ibu dosen dan guru penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Meji Astarina, MPD dari SMP Negeri 17 Kota Bengkulu, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 di LPTK Unpas Bengkulu. Pada hari ini, Sabtu tanggal 26 Agustus, saya akan melaksanakan ujian kinerja di kelas 7 dengan tema mengagungkan Allah sebagai wujud tunduk dan patuh pada perintahnya. Inilah ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa depan, gerak! Gerak, gerak! Berdoa dimulai. Abdul Kadir, Adrian, Afiza, Agen, Anggi Hafiz, Anissa, Danu, Dwi, Febrina, Haryo, Juliana, Kevin Nur, Latifah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik.
membangkitkan nasionalisme kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Silakan pada petugas. Marilah teman-teman kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsa. Membaca ayat suci Al-Quran. Bawa bersamanya nak? Silakan buka coba bersamanya. Yang bawa Al-Quran buka Al-Quran. Yang bawa bersama silakan buka bersamanya. Di minggu kemarin kita sudah membaca surah Al-Lahab. Berarti minggu ini lanjut An-Nasr. Silakan dibuka. Sudah ketemu? Sudah. Ini Randy mana bersamanya? Di rumah. Kelupaan. Di depan bawa ya. Kamu? Nanti minggu depan bawa. Karena kita membaca Al-Quran itu adalah ibadah dan ada pahalanya. Jadi sayang kalau nggak dapat pahala pagi ya. Jadi baiklah kita mulai. Bahas tentang sujud ya, mengagungkan Allah dengan tunduk pada perintahnya. Jadi di sini kita nanti akan belajar sujud yang kita laksanakan di luar sujud kita melakukan sholat. Nah sebelum ke sujud nih masih ada yang ingat nggak minggu kemarin? Materi kita minggu kemarin? Masih? Nah, kalau masih apa coba materi kita minggu kemarin? Beriman kepada malaikat. Alhamdulillah masih ingat ya. Nah, kalau masih ingat, apa itu arti iman coba? Beriman artinya percaya. Beriman artinya percaya. Nah, kalau beriman kepada malaikat artinya apa? Nah, silakan. Percaya bahwa malaikat adalah utusan Allah. Percaya bahwa malaikat itu adalah utusan Allah. Teruslah. Alhamdulillah kalau masih ingat ya. Berarti kita belajarnya insya Allah bermanfaat. Nah, kita lanjut ke materi kita hari ini yaitu mengagungkan Allah dengan tunduk pada perintahnya. Banyak nih perintah-perintah Allah. Salah satunya apa coba? Perintah Allah sholat, kemudian berzakat, kemudian mengaji. Makanya tadi yang
yang tidak bawa sama sayang nak. Ya, kita cari pahala. Jadi besok-besok sesamanya di bawah, yang tidak di bawah lagi. Nah, tunjuk ini pada perintahnya selain tadi perintah-perintah yang wajib, ya. Sebagai umat muslim kita juga diperintahkan kepada yang sunnah. Kalau tadi di sholat kita sujudnya wajib, nah ada juga sujud yang dilakukan di luar sholat yang itu sunnah. Nah, sebelum kita mulai, kita lihat dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah Ibu harap kalian peserta didik dapat menjelaskan perintah agama untuk sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Jadi ini perintah agama, walaupun nanti hukumnya adalah sunnah. Ya. Kemudian yang kedua, melalui pembelajaran discovery learning, peserta didik dapat menjelaskan tata cara. Pertama tata cara sujud syukur, kemudian tata cara sujud sahwi dan sujud tilawah sebagai bentuk kita patuh kepada perintah Allah. Untuk kalian memahami tujuan pembelajaran kita hari ini, mari kita saksikan video terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim hafizahullah. Sujud syukur merupakan sujud yang dilakukan di luar sholat karena beberapa sebab. Berikut ini beberapa hal yang menjadikan seseorang disunahkan melakukan sujud syukur, yaitu 1. Mendapatkan nikmat yang tidak berbuka sebelumnya, baik nikmat pada diri sendiri lakukan di luar sholat karena beberapa sebab. Berikut ini beberapa hal yang menjadikan seseorang disunahkan melakukan sujud syukur, yaitu 1. Mendapatkan nikmat yang tidak berbuka sebelumnya, baik nikmat pada diri sendiri, kerabat, teman, atau umat Islam secara umum. Sujud syukur tidak disunahkan terhadap pemberian nikmat yang sudah berjalan terus-menerus, seperti nikmat dapat memeluk agama Islam, nikmat turun hujan di musim penghujan, dan lain sebagainya. 2. Terhindar dari bencana atau musibah yang tidak terduga sebelumnya, seperti selamat dari bencana gempa atau selamat dari kecelakaan. 3. Sujud syukur juga disunahkan ketika melihat orang lain melakukan kemaksiatan, sedangkan dia diselamatkan oleh Allah sehingga dirinya tidak melakukan kemaksiatan sebagaimana orang tersebut. 4. Ketika melihat orang lain tertimpa musibah pada anggota badannya seperti buta, tuli, atau gila, sedangkan Allah menyelamatkan dirinya tidak seperti itu. Hal ini sebagai wujud rasa syukur terhadap diri sendiri yang diberi nikmat keutuhan jasmani dan rohani dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat muslim, sebagaimana umumnya ibadah, sujud syukur merupakan ibadah yang mempunyai syarat rukun. Berikut ini syarat-syarat melaksanakan sujud syukur. 1. Suci dari hadas kecil maupun besar. Orang yang sujud syukur jika mempunyai hadas besar, maka harus mandi terlebih dahulu. Sedangkan apabila mempunyai hadas kecil, harus wudu terlebih dahulu. 2. Menutup aurat. Contohnya, bagi laki-laki tidak diperbolehkan sujud syukur hanya memakai celana pendek di tengah lapangan sepak bola. Atau bagi perempuan, sebagian auratnya terbuka, tidak tertutup rapat sebagaimana pada saat sholat, maka tidak diperbolehkan melakukan sujud syukur. 3. Menghadap kiblat. Sujud syukur mirip dengan sholat yang mengharuskan menghadap kiblat. Bagi orang yang sujud syukur tidak menghadap kiblat, sujud syukurnya tidak sah. 4. Tidak berbicara selain membaca bacaan sujud syukur. 5. Syarat-syarat sujud dalam sujud syukur sama persis dengan sujud dalam sujud, yaitu letakkan dahi ke tempat
tempat sujud tanpa terhalang benda yang ikut bergerak ketika seseorang naik turun dalam sholat. Berikut ini tata cara melaksanakan sujud syukur. Pertama, berdiri bagi yang mampu. Kedua, senang mengucapkan niat sujud syukur melalui lisan sebelum membaca takbiratul ihram. Berikut ini lafaz niat sujud syukur apabila diucapkan. Nawaitu sujud syukri sunnatan lillahi ta'ala. Artinya, saya niat sujud syukur sunat karena Allah Ta'ala. Ketiga, takbiratul ihram bersamaan dengan membaca niat di dalam hati, lalu berhenti sejenak. Keempat, membaca takbir intiqal, takbir ketika turun untuk sujud. Dari kitab suci Al-Quran, ayat-ayat tersebut disebut dengan ayat sajdah. Di dalam mushaf Al-Quran, ayat-ayat sajdah ini biasanya bisa diketahui dengan adanya tanda tertentu, seperti tulisan kata as-sajdah dengan tulisan Arab di pinggir halaman yang sejajar lurus dengan ayat yang dimaksud, atau adanya gambar seperti rumah kecil pada akhir ayat, atau kata lain. Di dalam Al-Quran terdapat 14 ayat sajdah, di antaranya adalah ada ayat 1 surat Al-A'raf ayat 206, 2 surat Al-A'raf ayat 15, 3 surat Al-Nahl ayat 49, 4 surat Al-Isra ayat 107, 5 surat Maryam ayat 58, 6 surat Al-Hajj ayat 18, 7 surat Al-Hajj ayat 77, 8 surat Al-Furqan ayat 60, 9 surat An-Naml ayat 25, 10 surat As-Sajdah ayat 15, 11 surat Fussilat ayat 37, 12 surat An-Najm ayat 62, 13 surat Al-Insyiqaq ayat 21, 14 surat Al-Alaq ayat 19, 15 surat Al-A'raf ayat 206. Contoh bacaan ayat sajdah pada surat Al-A'raf ayat 206 adalah sebagai berikut. Innal ladzina 'inda rabbika la yastakbiruna 'an 'ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Apabila seseorang membaca ayat sajdah atau mendengar orang yang membaca ayat sajdah seperti di atas, disunatkan bersujud sekali, baik dalam keadaan sunat maupun di luar sholat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud menyatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u 'alaina al-Qur'an, fa idza marra bis-sajdati kabbara wa sajada, wa sajadna ma'ahu, rawahu Abu Dawud. Artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran kepada kita, maka ketika melewati ayat as-sajdah, beliau bertakbir dan bersujud, dan kami pun bersujud bersamanya. Hadis riwayat Abu Dawud. Sahabat Muslim, syarat-syarat yang terdapat dalam sujud tilawah sama dengan syarat-syarat sujud syukur. Berikut ini syarat-syarat sujud tilawah. 1. Suci dari hadas kecil maupun besar. 2. Tadi video yang sudah kalian saksikan. Nah, di sini apa yang bisa kalian paparkan dari video tadi? Ya Bu, Ya, silakan Danu. dari video yang kita saksikan tadi, bahwasanya sujud syukur dapat dilakukan ketika sedang mendapatkan kebahagiaan. Ya. Kemudian yang lain ada yang bisa diambil dari video tadi yang sudah saksikan? Silakan. Nah, jadi kita tadi sudah menyaksikan video tentang sujud syukur dan sujud tilawah dan juga sujud sah. Dari video ini, apakah kalian sudah paham? Ada yang sudah, ada yang belum. Nah, kalau belum berarti kita masing-masing ibu bagikan kelompok agar yang belum paham-paham
nanti kita diskusikan bersama kelompoknya masing-masing. Jadi kalian bisa semuanya paham tentang sujud syukur, sujud sahwi, dan juga sujud tilawah. Nah, itu bagikan KKPD-nya dulu ya. Sudah? Ini sudah? Perhatian belum? Kalau sudah, kita buat kelompok. Kelompoknya kelompok 1 ya, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, dan kelompok 6. Oke, silakan duduk per kelompoknya masing-masing. Sini aja. Ini nanti gabung ya. Silakan diskusi. Kalau sudah berkelompok, silakan kita diskusi terlebih dahulu. Ya, silakan diskusi. Dulu kan? Kelompok 1 tadi orangnya tentang sudut. Tadi Ibu sudah bagikan per kelompoknya apa yang dibahas ya. Silakan. Kelompok 2 tadi apa tentang apa? Sujud tilawah. Silakan identifikasi apa itu pengertian sujud tilawah. Terus gimana tata caranya, ya? Kelompok 3 gimana? Gabung lagi ke sini yang baru wala. Biar cepat paham. Nanti kelompok 3 tentang sujud syukur. Silakan. Yang kurang paham boleh ditanyakan, ya. Kalau sudah, nanti silakan per kelompoknya masing-masing identifikasi, terus nanti jabarkan apa yang sudah kalian diskusikan, ya. Mulai dari pengertiannya, terus tata caranya, apa bacaannya juga nanti silakan diidentifikasi masing-masing kelompok tadi yang sudah Ibu bagi. Paham ya? Sudah kira-kira per kelompoknya? Sudah bisa menyimpulkan dari LKPD-nya? Kalau sudah, kita mulai dari pemaparan per kelompok. Yang pertama dari kelompok 1, silakan. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu-ragu di dalam sholat. Dilakukan dengan cara sujud 2 kali setelah membaca tahiyat akhir sebelum salam.
Sebab-sebab sujud sahwi. 1. Meninggalkan salah satu rukun sholat seperti lupa ruku atau sujud. 2. Lupa atau ragu jumlah rakaat. 3. Lupa membaca doa kunut bagi yang membiasakan kunut. 4. Lupa melakukan tasyahud awal. 5. Kelebihan atau kekurangan dalam jumlah rakaat. Tata cara sujud sahwi. Satu. Setelah selesai membaca tahiyat langsung sujud lagi. 2. Silakan. Saya melakukan hasil diskusi dari kelompok kedua. Sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan karena membaca ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran ketika sholat maupun di luar sholat, baik pada saat membaca atau menghafal sendiri atau pada saat mendengarnya. Sebab-sebab sujud tilawah. Sujud tilawah dilakukan karena pada saat membaca atau mendengarkan bacaan Al-Quran menemukan ayat-ayat sajadah, baik pada saat sholat maupun di luar sholat. Adapun ayat-ayat sajadah yang ada di dalam Al-Quran berjumlah 15, yaitu 1. Quran Surah Al-A'raf ayat 206, 2. Quran Surah Al-Ra'd ayat 15, 3. Quran Surah An-Nahl ayat 19, 5. Quran Surah An-Nahl atau ayat 49, 4. Quran Surah Al-Isra ayat 9, 5. Hajj ayat 18, 6. Quran Surah Maryam ayat 58, 7. Quran Surah Al-Hajj ayat 57, 8. Quran Surah Al-Furqan ayat 50, 9. Quran Surah An-Naml ayat 25, 10. Quran Surah Al-Sajdah ayat 11, 11. Quran Surah Sad ayat 24, 12. Quran Surah Fussilat ayat 38, 13. Quran Surah An-Najm ayat 62, 14. Quran Al-Insyiqaq ayat 21, 15. Quran Surah Al-Alaq ayat 19. Syarat sujud tilawah: 1. Suci dari hadas dan najis. 2. Menghadap kiblat. 3. Menutup aurat. Rukun sujud tilawah: 1. Niat. 2. Takbiratul ihram. 3. Sujud satu kali dengan diawali bacaan akhir. Ya, kita kasih Ustaz. Selanjutnya kamu 3 siap? Ya. Silakan. 3. Saya akan memaparkan diskusi dari kelompok 3. Sujud syukur. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan sebagai wujud terima kasih kepada Allah ketika seseorang memperoleh kenikmatan besar atau tak terhindar dari bahaya yang akan menimpa dirinya. Sebab-sebab melakukan sujud syukur: 1. Mendapat hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Terhindar dari bahaya atau kesusahan yang besar. Tata cara melakukan sujud syukur: 1. Menghadap kiblat. 2. Niat untuk sujud syukur. 3. Sujud seperti sujud dalam sholat dengan membaca doa sebagai berikut: Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. 4. Duduk kembali. 5. Salam. Untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sujud syukur dilakukan dengan menegurkan kepala. Ya, siap. Lanjut kelompok 4. Silakan kelompok 4. Saya akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok 4. Hikmah sujud syukur: 1. Terhindar dari sifat sombong atau apa. 2. Memperoleh kepuasan batin berkaitan dengan anugerah yang diterima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Merasa dekat dengan Allah sehingga memperoleh pimpinan dan hidayahnya. 4. Memperoleh tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selamat dari siksaannya. Hikmah sujud sahwi: 1. Menghindarkan diri dari pikiran sombong dan angkuh karena menyadari bahwa manusia berbuat salah dan lupa. 2. Kita dari orang bisa memahami bahwa orang lain juga bisa berbuat salah, dan jika orang tersebut mengakui kesalahannya dan minta maaf, maka sebagai umat Islam diajarkan untuk segera memberi maaf. Hikmah melaksanakan sujud tilawah: 1. Dijauhkan dari godaan setan. 2. Lebih menghayati bacaan dan makna Al-Quran yang sedang dibaca. 3. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
kemudian kalian berdiskusi. Apa yang belum paham sudah paham kan? Nah ya, semoga ya. Nah kalau tadi sudah kalian menyimpulkan, kemudian sudah mempresentasikan kelompok. Sekarang kita simpulkan sama-sama. Tadi kan sudah dari kalian kan, dari per kelompok. Kita simpulkan sama-sama. Yang pertama adalah tentang sujud syukur. Apa itu sujud syukur? Sujud yang dilakukan ketika kita berterima kasih atau bersyukur kepada Allah. Nah, tanda kita terima kasihnya kepada Allah adalah dengan melakukan sujud. Ini di luar dari sujud kita yang sebenarnya. Sujud kita dalam sholat. Kalau kita misalnya kalian dapat ranking dan di kelas, kemudian mendapat kebahagiaan yang tidak terduga, maka kita disunahkan melakukan sujud syukur. Atau juga bisa jadi ketika kita terhindar dari musibah. Kalau kita terhindar dari musibah, kita juga harus melakukan sujud. Bentuk syukur kita kepada Allah. Nah, kalau untuk sujud tilawah, kapan kita mendengarkannya tadi dari pemaparan kawannya? Ketika kita mendengar atau mengucapkan, membaca ayat-ayat saja. Ya, ayo tadi ada berapa ayat sajadahnya? Ya, 15. Kemudian sujud syahwi. Kapan kita melaksanakan sujud syahwi? Ketika kita lupa atau melakukan bacaan atau gerakan dalam sholat. Sampai di sini paham ya? Insyaallah ya. Nah tadi setelah kita simpulkan sama-sama di LKPD tadi sudah ada latihannya. Ibu harap setelah kita simpulkan kalian pahami, kita kerjakan latihannya sebagai bentuk kalau kita benar-benar memahami. Melihat pemahaman kalian per individunya seperti apa. Silakan dikerjakan latihan yang ada di LKPD tadi. Ibu kasih waktu untuk kalian kerjakan 10 menit ya. Silakan. Sudah selesai? Sudah, silakan dikumpulkan dengan dulu. Kalau sudah kita lakukan refleksi. Refleksinya asesmen, tanya jawab. Tadi udah nanyanya udah berbentuk latihan tulisan. Sekarang ibu mau refleksi untuk kalian lebih ingat. Oke? Yang bisa jawab kasih hadiah. Mau hadiah? Mau. Silakan. Pertanyaan pertama. Kapan kita melaksanakan sujud syukur? Silakan Rizky. Bu, bahagia Bu, Saat bahagia. Boleh yang lain menambahkan mungkin yang lebih lengkap lagi. Silakan. Ketika menerima kenikmatan yang besar dari Allah dan ketika kita terhindar dari musibah. Kasih hadiah langsung. Nih, ya. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan sujud tilawah? Silakan. Sujud yang dilakukan karena mendengar atau membaca ayat saja. Ya, tuh.
lupa rakaat sholat. Salah satunya adalah lupa rakaat sholat. Yang lain? Berarti. Jadi itu tadi pembelajaran kita. Ibu harap kalian bisa memahaminya dan bisa mempraktekkan. Nah, untuk praktek biar lebih jelas lagi kita prakteknya minggu depan. Jadi untuk bacaannya silakan hafalkan di rumahnya masing-masing. Tadi kan baru pengertian, terus tata cara, terus hikmahnya. Nah, untuk minggu depan kita praktek sholatnya, praktek sujud tadi, sujud syukur, sujud sahwi dan sujud tilawah. Silakan sebelum praktek silakan hafalkan 3 macam bacaan sujud ini. Paham ya? Jadi minggu depan kita tinggal praktek sujudnya lah lagi. Dan sampai di sini paham? Kalau sudah paham, kebetulan juga jamnya harap kalian tetap semangat belajarnya, karena siswa-siswa yang semangat belajar itu akan mendapatkan ilmu yang lebih dalam lagi. Kalau kalian punya kemauan keras, bagaimanapun kalian ingin tahu. Jadi semangat belajarnya, kalian masih muda, disinilah waktunya untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Sudah bel, ketua kelas, silakan siapkan, kita berdoa. Berdoa dimulai. Bersedia.